Apa? Lemari kedai melaju. Aci kan? SMK di jam 2 lah. Pejabat kemudian kita masuk. Jadi saya harap apabila mencari tempat duduk silakan cari tempat yang bersih dan usahakan memakai alas. Untuk jalan dan duduk paham bisa dimengerti. Navigasi sendiri nanti terbagi dua, navigasi darat dan navigasi laut. Cuma di sini saya bagikan adalah navigasi darat sesuai dengan bidang-bidang kita semua, bidang kalian yang perlu dikajian di alam terbuka yang lebih fokusnya ke darat. Sebelumnya ada yang sudah pernah melaksanakan navigasi belum yang namanya peta atau topografi atau peta jenis lain? Pernah ya? Sudah pernah melihat? Belum. Ya, untuk peta yang digunakan untuk kegiatan alam bebas dan juga digunakan untuk militer itu adalah bisa dengan pesawat, bisa dengan satelit. Kemudian hasilnya adalah seperti ya, bisa diperhatikan untuk petanya. Di situ macam-macam ya, saya bawa berbagai macam peta itu di jembreng aja, jembreng. Nah, itu ada. Nah, pertama pada menyenangkan, kemudian apa? Sehat, teratur. Teratur itu lewat mana? Tata tertib. Seperti mau keluar, izin keluar, tata tertib. Izin masuk, mau mulai ada laporan, semuanya duduk, kata-kata ngantuk orang. Ini tata tertib dilaksanakan di alam terbuka. Dan sini alam tertutup, maksudnya alam terbuka. Di ada kata bukan di gedung, bukan di ruangan, itu malah yang benar. Tapi cuaca sering mengganggu hujan. Kalau panas nggak masalah. Lakukan takut hujan apa tidak? Tidak. Mestinya tidak, sebab di luar lingkungan keluarga dan di luar lingkungan pendidikan sekolah dilaksanakan yang menarik, menyenangkan, terarah, tertib, dan sebagainya. Yang sama suka tahun 1999 di Jakarta itu masih di divisi Cengkareng. Terus yang saya hadapi di sini adalah dari siswa baru kaya. Saya sampai hari ini ada yang nggak tahu Ugaruka itu apa sebenarnya. Jadi
saya adalah sesuai dengan nilainya adalah unit bantuan pertolongan pramuka. Dalam hal pertolongan atau bantuan atau bisa dikatakan secara umum adalah bentuk kepedulian pada masyarakat. Dan di sini adalah suatu ajang latihan, baik fisik maupun mental, dengan melatih pramukaan luar maupun dalam. Pertolongan pramuka. Jadi tugasnya seperti itu Mas Hayato ya. Itu sebagian besar. Kurang 8 Jadi Pak DKR katanya masuk Indonesia Kompor, terus saya mau dulu. Kemudian karena untuk menampung minat dan bakat dan keinginan dari teman-teman pramuka waktu itu kegiatan yang bersifat lebih ke alam atau lebih ke pertolongan, makanya dibentuk unit Baruka. Ini batu pertolongan pramuka. Maka kok masih memakai unit batu, bukan unit pertolongan pramuka, karena dulu itu settingannya, settingan awalnya Pada saat ini memang sudah di Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu ada diramalkan akan terjadi beberapa bencana ya, yang frekuensi atau grafik bencananya itu mungkin tinggi ya untuk Pulau Jawa. Tapi kita juga tidak berkecil hati karena kekuatan dari penanggulangan bencana di Indonesia itu memang yang terkuat itu di Pulau Jawa juga. Jadi ada khawatir yang ada satu bencana, kemungkinan itu bisa teratasi dengan tenaga yang profesional. Seperti kemarin di Aceh, ya, bencana di Aceh juga itu saya setiap jam 6 pagi itu mendapatkan kabar dari teman saya yang berada di Aceh, ya, dari Gunung 2 berangkat itu. Di sana itu ada 2 kondisi sebenarnya. Nah, kondisi yang pertama adalah kondisi Jenderal. Pusaka adat Cakra Giri Baskara menandakan dimulainya pertemuan pramuka, penegak dan padega Wartir Cabang Kabupaten Wonogiri. Tabur benih di persada bumi ini kelak akan mewangi Bunda Pertiwi. Sandi amalan Cakra Giri Aryamu, baktikan dengan ikhlas, tulus dan riang gembira. Pegang teguh tanggung jawab dalam tugas, takkan ingkar dalam bagaimanapun jua. Majukan cita yang tak pernah pudar, bersahajalah dalam segala hal. Jangan kurang amalmu dalam kesegaran, berpatilah kepada menghadang tak jadi kepala, gunung menjulang tak jadi penghalang, jurang yang curam bukanlah tantangan. Jadikanlah kebenaran sebagai keyakinan untuk menang, jiwa tegar, setegar karang di Lamundu Pertiwi, baca berhati. 2006. Dari Tangguh Upaluka adalah sasaran mendompleng sikap mental fisik para anggota pramuka yang diharapkan setelah kegiatan ini berbentuk insan pramuka yang siap sedia menolong masyarakat, terutama masyarakat yang tertinggal. Upaluka adalah suatu unit atau pramuka yang siap diterjunkan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan bakti sosial. B. Dasar penyelenggaraan. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Partai Nasional Nomor 086 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Partai Nasional Nomor 080 Tahun 1988 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka, penegak dan padega. 4. Keputusan Partai Nasional Nomor 131 Tahun 2003 tentang penunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka, penegak dan padega. 5. Keputusan Partai Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Nomor 068 Tahun 2005 tentang penunjuk penyelenggaraan unit bantuan pramuka. Ketua Kantin untuk menyampaikan sambutan serta nanti akan membuka sesuai dengan permintaan panitia penyelenggara. Para peserta yang saya cintai dan saya banggakan, ke depan kita menghadapi juta tantangan sebuah harapan.
semua manusia di permukaan bumi dengan adanya globalisasi, era kesehatan ini melanda di seluruh permukaan bumi, termasuk Indonesia. Sekarang sekolah-sekolah luar negeri sudah berdiri bermunculan di tanah air kita. Priver di kota-kota besar sudah berdatangan dari luar negeri, sehingga terjadi arus balik. Jadi kita ingin keluar negeri, ingin jadi kantor dari luar negeri kemarin dari tenaga profesional. Tantangan nanti ke depan adalah sangat-sangat berat, sebab kompetisi antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang kuliah, yang bersekolah, yang tani, yang sopir, yang apa saja, kita kompetisi. Oleh karena tuntutannya adalah manusia yang berkualitas. Nanti ada orang berprofesi, disitulah siapa yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, mereka akan mendapatkan promosi. Kalau begitu dilakukan agar pola pikir dengan menyikapi seperti hari-hari kemarin, dia akan mendapatkan roti secumil pun. Yang ingin melestarikan bumi negara tercinta tanah air, tercinta republik ini. Siapa lagi bukan kalian semua. Oleh karena itu dilandasi prospek pembina bangsa dan budi bahwa laksana maka kita menatap hari esok lebih baik daripada hari ini. Lewat kegiatan ini, utara ini, niscaya dia akan mendapatkan beberapa pengalaman. Kalau orang banyak berpengalaman, baik itu belajar, baik itu mungkin secara pribadi mempelajarinya, niscaya mereka akan mampu menjawab tantangan. Hari Sabtu kita berbagi sejarah di Wonogiri, tapi tidak mengapa. Oleh karena itu seberat apapun laksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk instruktur. Di situ adik-adik akan digembleng, ditempa untuk mendewasakan diri adik-adik semua dalam rangka menyikapi masa depan nanti. Bukan. Kiralah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau tanyakan? Atau mungkin ada yang punya ide lain bisa dikeluarkan sini? Atau enggak mungkin sebaiknya sampaikan lebih dahulu aja daripada seperti iya. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Jabal. Saya di Dewan Kerja Daerah sebagai seksi atau bidang Giatkom. Untuk yang di Ubaruka, saya sebagai ketua Ubaruka daerah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang menanyakan.
Siswa berdiri dulu. Bola jumlah 50 orang. Siap mengikuti selesai. Orang selesai. Siap selesai. Malam hari ini kita akan berbagi, tidak mengajarkan, tidak mengajari, tapi akan berbagi pengalaman saja. Mungkin ada yang lebih bisa, lebih mampu daripada kami, kita gantian saja. Nanti kira-kira apa yang perlu ditanyakan, dan mungkin kalau saya juga tidak bisa, ada yang bisa menjawab, saya juga tidak akan malu untuk belajar dengan adik-adik sekalian. Atas bunyi mas. Yang kedua, dimana terima sekali bahwasanya teman-teman dari Pramuka telah menyediakan fasilitas ataupun sarana untuk berlatih. Semua daerah itu memiliki perahu karet. Apakah semua daerah itu memiliki selam? Apakah semua daerah itu memiliki? Ada harus kuat. Begitu dia kena teman arus liar, kena teman batu, dibuang dulu batangannya biar naik ke atas. Ya, kemudian tarik cuknya itu dari tengah, kemudian starter. Ya, posisi starternya, coba. Nah, yang diberi, ya, itu bersama seperti itu. Di sebelah tangan kanan dipakai untuk narik. Seandainya tidak kuat, pakai tangan dua. Kemudian kuningnya kuda-kuda harus siap, kaki posisi kaki. Ya. Kemudian jangan lupa lihat sebelah api, air masuk ke dalam dek. Kalau di belakang seperti itu biasa, karena di belakang sendiri, di belakang itu ada kartu buahnya dari A itu kecil hitam itu. Dari itu air masuk tidak bisa, tapi dari dalam keluar bisa, tapi menyelamatkan nggak bisa. Ya. Kemudian yang lain, kendaraan yang lain seputar paling adanya mesin mogok, ataupun kita nggak bisa terbakar. Tadi kita selalu menyiapkan yang namanya itu dayung, meskipun itu cuma dua, dan itu harus dua itu adalah minimal. Semakin pendek semakin bagus, tapi dua itu adalah minimal. Seandainya bisa terbakar, kemudian ada perusahaan di engine, kita masih bisa mendayung. Yang lain apa ya? Kendala yang lain itu selama ini ya Pak, cuma itu Pak, cuma itu. Ada yang lain? Tapi yang merasa tinggi geser ke kanan, lewatnya belakang. Tepuk pundaknya kalau nggak tahu yang mau digeser. Wih, itu nggak dengar. Yang geser yang pendek, yang tinggi, bukan yang pendek. Yang tinggi. Gerak, kemana? Gerak. Gerak. Bukan. Kurang satu. Sekarang kurang satu. Berapa jumlahnya? Lengkap kurang satu. Berapa? Baik. Orang bilang biasa. Gak usah tolak-tolakin. Saya dulu cek smart kalian dan lengkap.
taruh. Naik, taruh. Hei, siapa suruh naik? Abang. Naik. Semua naik. Turun. Turun. Bapaknya api. Turun. Naik. Bang. Naik. 4. Ayo cepat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Habiskan. Kalau habis cari di belakang. Belakang itu sudah disediakan air minum. Belakang itu di kompak. Tiga dan suara. Ya, pegang tangan betul-betulkan. Yo, kasih kue, cangkane. Tangan buat. Cerita zaman dulu. Ya. Ini cerita zaman dulu. Ada gajah, ada semut. Semut masuk ke telinga gajah. Gajah jadi marah-marah. Ini cerita zaman dulu. Ini cerita zaman dulu. Ada gajah, ada semut. Gajah masuk ke telinga semut. Artinya memang begitu. Gajah masuk ke telinga semut. Semut jadi kalang kabut. Ini kan tahu ya. Ini sebenarnya panggung yang kecil yang Inilah di sini kita bertemu lagi. Salam. Nah, gila. sedikit saja. Nah, ada gerakan. Terus yang dibenarin ini tenggeri genjeringan. Pak, makan sendiri bagaimana sandi kamu rancang, kamu buat dengan sebaik-baiknya. Sandi tidak ada aturannya. Yang jelas kata kunci jelas. Oke ya? Ini mau gampang, ini contoh ini gampang baik. Kamu mau membuat sesulit apapun boleh. Misalkan untuk huruf A. Oh, silakan sambil jalan. Sandinya, ayo. Satu orang kawan disuruh di bawah tiang bendera sama kita. Nah, kemudian satu orang membidik dari sini, jangan bergerak kemana-mana, bidik ke arah bendera. Yang kita pegang ini bonggolnya ini berarti bonggol bendera. Nah, pondasi bendera itu. Kemudian ujungnya ini kalau kita bidiknya jangan begini terus begini. Bendera harus matang begini, satu titik. Ini pas bonggol bendera, ini pas ujung bendera. Kemudian kita jatuhkan ke kiri atau ke kanan. Kiri boleh, ke kanan boleh, terserah. Tempat mana yang leluasa untuk kawan nanti bergerak biasa.
Tapi ingat, pergerakan kawan dari sana, jadi pegangnya di sini untuk sini. Nanti yang membantu menjatuhkan adalah tangan kiri. Jadi ini tetap di tempat di bonggol. Ya, kerjasama dengan 2 orang mestinya. Kemudian ukurannya nanti menggunakan, biar agak seru, menggunakan jengkal, berapa jengkal. Oke? Yang dari paling jauh mana? Ayam-ayam bebek. Amor, siswa, berdiri tangguh, boleh nggak? Jumlah 54 orang, lengkap. Siap mengikuti session ketika laporan selesai. Kenapa? Amor, siswa, berdiri tangguh, boleh nggak? Jumlah 54 orang, lengkap. Siap, laksanakan makan siang, laporan selesai. Siap, gerak. Tangan kencang, kanan, gerak. Jawa. Pandangan. Terus. Yes, terus. Mundur. Jadi peserta kartu merah dipasang. Gerak, gerak. Gerak di tempat, gerak. Makan. Siap, gerak. Cuma 2 orang. Yang lain mana? Yuk, mana? Gak punya mulut. Di sana. Sekarang lihat. Kita belum. Ya, inilah peserta tulisan yang hendak makan siang berada di Jalan Joko. Dapat kita saksikan bersama dengan semangat 45 mereka berjalan Joko untuk mendapatkan sepiring makanan. Kepala bandeng, kepala gede. Atas kepala, bukan di atas tangan. Tangan gak boleh beraya. Atau balik, kita tuh gak boleh diminum, balik. Balik. Atas kepala. Nah, silakan. Itu ya, dan aku ada beberapa nanti akan saya tambahkan. Tapi di sini pendidikan ya, pendidikan yang jelas terakhir S1 kedokteran, ambil profesi di kedokteran PNS ya. Tahun lulus 94. Kemudian pendidikan yang lain itu rata-rata ikut pendidikan SAR ya, pendidikan SAR sekitar 8 dan 28 dan sebagainya, dan itu di Semarang, Jakarta, di Bandung maupun di Jakarta. Kemudian pengalaman organisasi pribadi saya memang saya curahkan di lapangan ya, walaupun profesi saya dokter, tapi saya itu belum ada dokter lapangan. Jadi ya sampai sekarang
baru sedikit ya, seorang dokter yang berkecimpung di lapangan. Ada dokter penerbang juga ada, dokter Elisa ya, yang kemarin ke Jurnas Gantuli dan juga dia sebagai pengurus FASI di Jawa Tengah, Dokter Auli. Dan juga ada beberapa dokter yang juga di Manadri itu juga ada ya. Nah ini dengan harapan adik-adik nanti bisa ya, yang ingin jadi dokter atau dokter lapangan juga ya, karena sudah punya basic. Kemudian yang awal dari hasil lain sejak SMA dulu, SMA saya pindah-pindah, sekolah saya pindah-pindah ya, Kalimantan, kemudian juga di Madiun dan terakhir di Solo. Aktif di lapangan, saya dulu juga aktif di Pramuka ya, waktu di SMP, SD ya, kalau SD kan wajib ya di Pramuka ya. Kemudian juga SMP juga aktif, kemudian di SMA saya sudah mulai aktif di Pecinta Alamnya, Kertomoyo, Ambirojo, kemudian Muryantoro, kemudian Manyalan, tadi malam juga ada. Nah ini ya, belum ada 1 bulan sudah ada 5 kasus ya, 5 kasus pelaporan orang tenggelam. Nah ini yang saya harapkan dengan adanya Ubah-Luka ini, di mana jaringan pramuka itu di setiap kecamatan tentunya ada ya, dan saya yakin adik-adik ini juga nantinya di masing-masing kecamatan nanti akan mengembangkan, sehingga kita harapkan di masing-masing kecamatan itu terbentuk unit-unit SAR di tingkat kecamatan. Ini kemarin kita sudah berkoordinasi dengan camat ya, Kabupaten Wonogiri, itu nantinya akan dibentuk unit-unit SAR di tingkat kecamatan. Soalnya ya, SAR, kalau kita bicara SAR itu ada 2 ya. Ada 2 permasalahan ya. Masalah manusia dan masalah peralatan. Ini yang dikatakan sebagai unsur potensi SAR ya. Unsur potensi SAR ada 2, manusianya sendiri dan peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan operasi SAR. Jadi 2 elemen ini ya, manusianya terlatih semua ya, sudah dididik, sudah dilatih, punya kemampuan sertifikat ya, sudah punya jam terbang tinggi. Tapi kalau tidak ada peralatan, saya rasa dalam kegiatan operasi juga akan mengalami kesulitan. Begitu juga seperti ini, peralatan lengkap ya, peralatan apa, sumber dananya luar biasa banyaknya, sehingga sanggup membeli peralatan-peralatan SAR. Tapi manusianya kita belum siap, SDM-nya belum siap. Itu tentunya juga kita tidak bisa menjalankan operasi SAR dengan 2 kali, kurang sekali lagi ya. Sini. Saya rasa sudah paham semua ya. Untuk kekuatan tali seperti ini bervariasi dari 400 kilo sampai 700 kilo ya. Bervariasi tergantung produknya ya. Oke, cara membuatnya saya rasa dari bisa ya, simpulnya dan bisa ya, simpul bisa ya. Jadi untuk mengikat 2 ujung tali, untuk dia sekali mengait sedikit, kalau sudah seperti ini ya tidak pakai lepas ya. Kemudian dalam membuat simpul itu sebaiknya kalau disisakan 1 sampai 2 cm ya, 1 sampai 2 cm. Jadi itu karena tali seperti ini panjangnya dia kadang tidak menyatu dengan intinya ya. Ada yang kelihatan cuma mantannya aja yang menonjol, tapi intinya tidak terlihat ya. Di sini ada karabiner atau sistem kait, macam-macam variasinya ya. Ada yang otomatis dengan pegas, itu kita tarik, kita pakai, kita lepaskan, dia sudah kunci, itu sudah ada ya. Kemudian untuk pintunya ini juga macam-macam, karena ada yang butuh kawat baja, aluminium awas ya, tapi kekuatannya juga cukup kuat.
itu biasanya digunakan untuk yang sport climbing ya. Tapi untuk di adventure ya, petualangan di peting, sebaiknya menggunakan pintu yang sama dengan kaki dari 1 militer. Ini karena permukaannya ini semakin panjang, dia mungkin kalau bebannya dia semakin nekuk ini ya. Ini dia akan lebih kuat, tapi jangan banyak-banyak. Nggak salah biar nggak miring. Nah, ya. Jadi ini yang satu, yang atas ya. Dimasukkan dalam. Nah, kemudian yang ini kendor, yang atas kendor ini dinaikkan. Jadi gantian. Sudah punya bayangan? Ya. Ini harus praktek memang ya. Jadi tidak hanya teori aja, apa simulasi. Saya rasa itu yang untuk teknik descendering dan ascendering, kemudian untuk vertical rescue yang lanjutan yang lain, saya rasa nanti kalau dari pihak wajib pengen latihan bersama atau gabungan dengan timsar, monggo. Karena saya rasa tidak semuanya nanti punya kemampuan yang sama ya. Jadi ada yang takut ketinggian, ada yang takut dengan talinya, anak kecil ya. Jadi kalau nanti dari sekian ini nanti akan terseleksi siapa yang berminat atau benar-benar tertarik mendalami vertical rescue. Dia masih lama? Ingat nanti ada pembalas dong. Jujur. Ya dong. Dia masih lama. Korban di sini pesawat jatuh di tengah hutan, otomatis kan kita dari sana udah ada sinyal, cuma di area itu 10 meter katakan, kan luas sekali kan. Nah, kalau luas kayak gitu, biasanya kita pakai sistem flying cam. Flying cam itu jadi satu tim koordinasi di satu tempat tinggi. Katakan bukan digital itu disusun menyisir 1, 2, 3, 4 sisir ke sana. Yang di sini tadi di base camp tadi nanti saat ini menyisir ini juga jalan juga kita tentukan nanti base camp berikutnya di sini ketemu lagi di sini di sini. Tapi saat ini jalan sambil koordinasi sama yang supaya yang evakuasi dari sana menyisir tadi. Misalnya hari ini kalau kan SAT ada yang SAT itu jadi ya itu istilah ini, tapi jadi sesuatu set alat yang dipakai untuk jadi itu ada tali, ada harness, harus 2 satu harus 2. Udah jadi kan kalau ya gitu. Kenapa punya saya mau? Karena itu dulu anu tak. Oh gini kok.
Jin keluar. 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 Aku ketua kelas. Jin keluar. Jin keluar. Jin keluar. Jin keluar. Jin keluar. Gladi Tangguh Paloka pertama tahun 2006. Berbeda dengan gladi ruang, di mana gladi ruang ini adalah kegiatan yang khusus untuk teori, tapi pada gladi lapang ini difokuskan pada praktek. Sehingga saya mengharap pada teman-teman para siswa ini untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi, serta juga penuh dengan semangat. Berikutnya, pada gladi lapang ini, teman-teman sudah tidak bersama kami. Nah, teman-teman akan langsung dipegang oleh tim SAR Wonogiri. Ya, saya kurang tahu dan saya juga belum mengenal satu persatu bagaimana karakter, sifat dari anggota tim SAR yang nanti akan menjadi instruktur dari siswa Gladi Tangguh Paloka ini. Sekali lagi saya berpesan, laksanakan kegiatan gladi lapang ini dengan baik, dengan benar, semangat, disiplin dan dedikasi yang tinggi. Ikuti arahan, ya, petunjuk dari instruktur, karena keselamatan teman-teman berada di tangan instruktur. Bisa dilaksanakan? Terima kasih. Masih semua? Baik, terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada instruktur dari SAR Wonogiri. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya siap, ber. Istirahat di depan, ber. Selamat malam. Terima kasih. Jadi saat ini jam 11 kurang seperempat, ya. Jadi adik-adik
sudah diserahkan pada tim pelatih dari Sarjana Wonogiri. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut tentang kewenangan, hak tanggung jawab sebagainya nanti kita yang akan mengolah. Nanti juga karena kemarin ada perjanjian antaranya peserta dengan panitia, nanti juga akan ada perjanjian antara peserta siswa dengan pelatih. Dan nanti kita atur. Yang jelas pada saat ini jam ini, detik ini juga sudah alih tanggung jawab, di mana hilangnya panjenengan, hilangnya Anda di alam, termasuk Anda sakit, Anda mati di alam dan sebagainya, tanggung jawab kita. Jadi, makanya kita tidak berani ngambil spekulasi ataupun kemungkinan yang paling buruk. Bagaimanapun kita tahu kondisi alam seperti apa, kita utamakan adalah safety, keamanan. Jadi tolong ditaati, didengarkan apa yang menjadi perintah. Oke dulu, setelah nanti saya bubarkan, kembali ke depan perpustakaan, kemudian buat 3 atau 4 sat, ya, 4 sat. Terus kemudian nanti dipimpin komandannya. Nanti posisi rentangan tangan. Jadi dari satu orang atau orang lain itu rentangan tangan. Terus jadi habis hadap kanan, hadap kiri lagi, rentangan lagi. Jelas ya? Untuk sekat waktu karena sudah malam, biar nanti bisa cepat istirahat. Tidak usah panjang. Siap.